Tahun, setiap orang yang memiliki penghasilan dan terutama yang sudah memiliki NPWP itu memiliki kewajiban untuk melaporkan PT tahunan namanya. Apa sih yang dimaksud dengan penghasilan itu? Itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi. Kalau pajak itu kan kaitannya kita melihat antara pendapatan, harta, sama utang, balance enggak gitu ya? Ya betul Pak. Jadi Bapak sudah wajib melaporkan SPT tahunan semenjak Bapak memiliki NPWP Pak. Dan Ibu, hari ini saya Rosina Dwi Rahadiani, penyuluh pajak dari KPP Pratama Bandung ini, izin untuk menyampaikan materi mengenai pajak penghasilan orang pribadi ya dan cara pelaporannya. Karena kan setiap tahun setiap orang yang memiliki penghasilan dan terutama yang sudah memiliki NPWP itu memiliki kewajiban untuk melaporkan PT tahunan namanya ke kantor pajak. Dan Ibu ya. Nah, jadi sebelumnya Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu di sini semuanya statusnya karyawan tetap ya, Mbak, di Aman Palestina ini. Iya betul. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang selama ini bekerja di Aman Palestina, setiap bulan diberikan namanya penghasilan ya, atau gaji atau imbalan apapun. Nah, ini gaji itu yang dari Aman Palestina itu masuknya ke kategori penghasilan. Nah, menurut Undang-Undang Pajak, apa sih yang dimaksud dengan penghasilan itu? Itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dari manapun yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah harta kekayaan wajib pajak. Jadi kalau Bapak dan Ibu mendapatkan tambahan kemampuan ekonomis, berarti harta ya, uang, baik dari pekerjaan, baik dari usaha, pekerjaan bebas, itu masuk ke kategori penghasilan di Undang-Undang Pajak. Nah ini ya jenis-jenis penghasilannya, ada penghasilan dari pekerjaan, lalu kalau Bapak dan Ibu juga selain bekerja ternyata punya usaha sampingan, itu juga termasuk penghasilan dari usaha. Lalu misalnya Bapak dan Ibu mungkin ada yang melakukan investasi di misalnya suku bunga, sukuk, atau di deposito gitu ya, itu juga ada penghasilan dari investasi. Lalu ada penghasilan keuntungan penjualan harta dan penghasilan lainnya. Nah, kita hari ini akan lebih berfokus kepada penghasilan yang dari pekerjaan gitu, imbalan sehubungan dengan pekerjaan, baik itu gaji, honor yang diberikan oleh pemberi kerja. Karena kan di sini konteksnya mungkin kebanyakan cuma karyawan aja ya, atau ada yang punya usaha, Bapak dan Ibu? Kebetulan belum ada mungkin ya teman-teman ada, masih dari Aman Palestina aja ya. Iya betul. Atas penghasilan yang Bapak dan Ibu dapatkan dari pemberi kerja akan pajak Bapak dan Ibu sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pajak yang digunakan adalah PPh Pasal 21. Jadi PPh 21 ini adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan, yaitu penghasilannya yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, atau pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun hubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Nah, siapakah sih yang memotong pajaknya gitu ya? Tentunya yang memotong pajaknya adalah orang yang atau pihak yang memberikan penghasilan kepada Bapak dan Ibu. Ini ada beberapa. Ya. Lalu misalnya Bapak dan Ibu juga mendapat penghasilan dari pemerintah atau penyelenggara kegiatan atau dana pensiun, badan penyelenggara sosial tenaga kerja, dan badan-badan lainnya itu harus dipotong PPh Pasal 21. Nah, di sini untuk Aman Palestina konteksnya adalah masuk ke pemberi kerja. Yang berkewajiban untuk memotong pajak atas penghasilan Bapak dan Ibu adalah pihak Aman Palestina, gitu, badan yang memberi kerjanya gitu. Jadi pihak Aman Palestina itu sebelum memberikan penghasilan yang utuh ke Bapak dan Ibu, dipotong dulu pajaknya untuk disetorkan ke negara, kenakan PPh 21 oleh Aman Palestina. Bagaimana perhitungannya? Ada beberapa jenis, itu tergantung jenis pegawainya. Apakah Bapak dan Ibu pegawai tetap atau pegawai tidak tetap? Misalnya tidak tetap pun ada yang harian, ada yang bulanan gitu ya. Tapi mungkin kalau dari Aman Palestina ini semuanya pegawai tetap ya Mbak ya? Iya.
Kalau misalnya pegawai tetap, bagaimana sih perhitungan pajak saya selama setahun gitu ya? Pertanyaannya ya Bapak dan Ibu ya. Perhitungan pajak Bapak dan Ibu selama 1 tahun adalah dengan cara menghitung penghasilan bruto atau penghasilan kotor Bapak dan Ibu selama 1 tahun ya, dari Januari sampai Desember. Kemudian dikurangi dengan biaya jabatan. Biaya jabatan ini maksimal, biaya jabatan ini besarannya adalah 5% per tahun. Kemudian dikurangi dengan PTKP. PTKP ini maksudnya adalah penghasilan tidak kena pajak. Atau mungkin kalau dipersamakan tuh istilahnya apa ya? Mungkin menurut negara PTKP ini adalah batas biaya hidup minimal seseorang gitu. Jadi kan kita nggak mungkin atas penghasilan kita keseluruhannya dipajaki gitu ya. Sedangkan kita dari penghasilan kita pun ada yang dipakai untuk biaya hidup. Makanya di sini ada PTKP. Nah, dari hasil pengurangan penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dan dikurangi PTKP tadi, ada namanya penghasilan yang dikenakan pajak. Nah, jumlah penghasilan inilah yang dikenakan dengan tarif pasal 17, kan pajaknya yang harus Bapak dan Ibu bayar. Pembayarannya yang tadi ya, yang udah dipotong oleh kantornya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk PTKP sendiri, Bapak dan Ibu ada yang belum tahu ya, untuk penghasilan tidak kena pajak, ini ada beda-beda tergantung status Bapak dan Ibu di tahun tersebut. Jadi kita ngambilnya itu per awal tahun atau 1 Januari tahun tersebut. Jadi misalnya Bapak dan Ibu pada 1 Januari 2021 statusnya belum menikah, maka PTKP-nya adalah masuk ke kategori TK0 atau tidak kawin dengan 0 tanggungan. Yaitu PTKP tahunannya adalah 54 juta per tahun atau 4.500.000 per bulan. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu ternyata sudah menikah dan sudah memiliki anak 1, maka itu PTKP-nya adalah yang kawin garis miring 1, itu kawin dengan 1 orang tanggungan atau 63 juta rupiah PTKP bulanannya 5 juta dolar. Ini apa sih maksudnya gitu ya? Ini maksudnya adalah gini. Jadi misalnya PTKP-nya, misalnya TK0 tadi, PTKP bulannya 4.500.000 ya. Berarti apabila penghasilan dia di bawah 4.500.000, artinya apa? Tidak dikenakan pajak, belum dipotong pajak. Tapi kalau sudah di atas 4.500.000, maka yang selisihnya kelebihannya itulah yang dikenakan pajak. Tadi menjadi penghasilan kena pajaknya, gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi ini status PTKP ini kita lihat di awal tahun. Jadi kalau misalnya mau menghitung pajak penghasilan 2021, maka lihatlah kondisinya di 1 Januari 2021 gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, silakan update kondisi kondisi status PTKP Bapak dan Ibu ke bagian HRD-nya per awal tahun. Jadi misalnya tahun 2021 saya statusnya TK0, tapi kemudian saya menikah misalnya gitu ya. Dan September 2021, berarti 2022 kan udah menjadi K0 ya, sudah ada istri gitu. Jadi kalau K0 itu berubah PTKP-nya jadi besar. Nah, sekarang lapisan tarif penghasilannya, saya dipotong pajak berapa sih atas kelebihan penghasilan saya gitu ya. Tadi, nah ini adalah lapisan tarifnya. Jadi apabila Bapak dan Ibu penghasilan kena pajaknya atau penghasilan yang telah dikurangi PTKP-nya dari 0 sampai 50 juta itu, pada tahun 2021 ke belakang ya, dikenakannya 5%. Untuk yang 50 juta sampai 250 juta dikenakan 15%. Yang 250 juta sampai 500 juta itu 25%, dan di atas 500 juta adalah 30%. Jadi makin besar penghasilannya tentu dikenakan pajaknya lebih besar. Nah, ini adalah aturan yang 2021 ke belakang. Untuk 2022, kita ada undang-undang perpajakan baru, namanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ini merubah sedikit lapisan tarifnya. Tadi yang asalnya pertama, yang lapisan tarif 5% itu kan awalnya 0 sampai 50 juta ya. Di 2022 ini, yang kena 5% itu dari 0 sampai 60 juta. Jadi lebih luas lapisan tarifnya. Dan ada lapisan tarif yang lebih tinggi lagi. Untuk penghasilan kena pajak di atas 5 miliar itu dikenakan 35%. Jadi orang-orang di Indonesia yang harta kekayaannya udah sangat banyak dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi lagi. Nah, Bapak dan Ibu, setelah, kalau itu kan tadi cara perhitungan pajak ya, ini sebagai pengetahuan aja Bapak dan Ibu mengenai tarif dan PTKP. Tapi untuk perhitungannya yang menghitung siapa? Bukan Bapak dan Ibu sendiri. Itu dihitungin harus sama
PT Amannya, maaf sama Yayasan Aman Palestina ya sebagai pemberi kerja. Jadi nanti dihitung oleh Yayasan Aman Palestina. Kalau ada pajak yang harus dibayarkan, tentunya dibayarkan oleh Aman Palestina dengan memotong dari penghasilan Bapak dan Ibu. Lalu kewajiban dari Yayasan Aman Palestina adalah memberikan bukti potong pajak ke Bapak dan Ibu yang sudah dipotong penghasilannya gitu. Nah, bukti potong pajak ini namanya adalah formulir 1721A1. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi ada tulisannya bukti pemotongan pajak penghasilan tahun 21 itu ada data NPWP Bapak dan Ibu, ada NIK, nama, alamat, status PTKP tadi status tanggungannya apakah K0, K1. Lalu ada jumlah penghasilannya, ada biaya pulangnya, ada penghasilan neto, ada PTKP-nya dan pajak yang telah dipotong selama 1 tahun. Aman Palestina wajib membuat dipotong seperti ini 1 tahun sekali di awal tahun berikutnya. Jadi kalau untuk penghasilan 2021 wajib dibuat maksimal 31 Januari 2022. Gitu. Ini misalnya saat ini misal belum ya atau sudah misalnya. Kalau misalnya belum nggak apa-apa dibuatkan aja. Kalau misalnya sudah, silakan segera dibagikan ke masing-masing pegawai. Nah, atas bukti potong tadi untuk apa sih gitu ya, Bapak dan Ibu? Bukti potong tadi digunakan oleh Bapak dan Ibu untuk memenuhi kewajiban SPT tahunan orang pribadi. Di mana Bapak dan Ibu setiap orang pribadi yang menerima penghasilan dan memiliki NPWP wajib melaporkan SPT tahunan paling lambat 31 Maret tahun berikutnya gitu. Jadi untuk penghasilan tahun 2021 kalau Bapak dan Ibu sudah mulai bekerja di Aman Palestina dan sudah menerima penghasilan, berarti di 2023 ini paling lambat 31 Maret harus sudah lapor SPT tahunan ya Bapak dan Ibu. Jangan sampai telat ataupun lewat karena ada sanksinya. Walaupun tidak terlalu besar, sanksinya hanya 100.000, tapi lumayan ya, sayang gitu. Jadi daripada bayar sanksi mendingan segera melaporkannya. Untuk sekarang laporan itu, kalau dulu kan laporan itu ke kantor pajak ya, berbondong-bondong ngantri gitu. Kalau sekarang sudah bisa online. Jadi bisa dari mana aja, kapan aja Bapak dan Ibu bisa melaporkan SPT tahunannya. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan aplikasi kami yang bernama e-filing Bapak dan Ibu. Jadi e-filing ini adalah sarana untuk Bapak dan Ibu melaporkan SPT tahunan secara online dan real time. Ya, di mana aja, kapan aja melalui internet. Websitenya di mana? Di djponline.pajak.go.id. Untuk bisa mengakses layanan ini, Bapak dan Ibu memerlukan 3 hal penting Bapak dan Ibu. Yang pertama tentunya udah punya nomor NPWP. Di sini semuanya udah punya nomor NPWP? Sudah ya? Ada yang udah, yang belum. Ada yang belum. Nah, kalau yang udah bisa mulai lapor ya. Kalau yang belum, mangga dibuat NPWP-nya karena udah punya penghasilan ya. Jadi silakan buat NPWP. Buat NPWP juga mudah, bisa di irek.pajak.go.id secara online, gitu ya. Nah, kembali lagi tadi ya ke 3 hal penting yang diperlukan untuk melaporkan SPT tahunan. Yang pertama adalah NPWP, nomor pokok wajib pajak. Lalu yang kedua adalah nomor EFIN atau Electronic Filing Identification Number. Yang ketiga adalah akun DJP online. Kalau Bapak dan Ibu tadi sudah punya yang tahap 1 ya, udah punya NPWP, berarti Bapak dan Ibu harus punya EFIN. Apakah sudah punya EFIN Bapak dan Ibu? Belum ya? Kalau iya betul. Belum. Nah, kalau misalnya belum punya, silakan mengajukan permohonan Bapak dan Ibu ya. Permohonannya bisa diajukan langsung ke kantor pajak oleh yang bersangkutan ya, atau bisa juga secara email, mengirimkan email. Persyaratannya apa? Mengisi formulir permohonan EFIN. Formulirnya bisa diunduh di pajak.go.id. Lalu melampirkan scan KTP, lalu scan NPWP, dan juga swafoto atau selfie ya dengan memegang KTP dan NPWP. Silakan kirimkan berkas-berkas tersebut ke kpp.423fpajak.go.id. Nanti akan kami proses dan akan kami kirimkan balasan emailnya berupa nomor EFIN Bapak dan Ibu. Setelah Bapak dan Ibu menerima EFIN,
Bapak dan Ibu yang tadi, yang ketiga adalah harus punya akun DJP online. Gimana caranya untuk punya akun DJP online? Tentunya melakukan aktivasi ya. Bapak dan Ibu, kalau sudah memiliki EVIN, tadi masuk ke website kami ya, bisa di pajak.go.id atau djponline.pajak.go.id. Kemudian, nanti Bapak dan Ibu melakukan registrasi untuk mengaktifkan akun DJP online Bapak dan Ibu. Setelah Bapak dan Ibu melakukan registrasi, kemudian mendapatkan username dan password, baru Bapak dan Ibu bisa mengakses layanan e-filing di dalam akun DJP online Bapak dan Ibu. Ya, ini kurang lebih langkah-langkahnya. Ke pajak.go.id, lalu klik login, lalu klik belum registrasi, karena Bapak dan Ibu kan posisinya belum punya akunnya ya, masih registrasi. Nah, pada saat registrasi itu dimintalah nomor NPWP dan EVIN, lalu tinggal diklikkan, lalu kirim. Nanti sistem kami akan mengirimkan linknya nanti diklik, nah lalu Bapak dan Ibu membuat password sendiri, login ke akun. Setelah aktivasi berhasil, tinggal login ke akun DJP online ya. Nah, secara umum langkah-langkah untuk melaporkan itu tadi ya, kan udah punya akunnya nih Bapak dan Ibu ya, tadi udah bikin EVIN, punya NPWP, bikin EVIN, dan registrasi akun DJP online-nya. Sekarang kita melaporkan e-filing. Caranya gimana? Dan cara login, lalu nanti Bapak dan Ibu akan memilih laporan melalui e-filing, lalu membuat SPT, lalu mengunduh SPT-nya, lalu nanti akan mengambil kode verifikasi dan mengirimkan SPT. Setelah SPT terkirim, Bapak dan Ibu akan mendapatkan bukti pelaporan yang seperti ini ya, yang biru ini. Dia akan masuk ke email Bapak dan Ibu. Ada hal-hal penting yang Bapak dan Ibu harus persiapkan sebelum Bapak dan Ibu melakukan pengisian SPT secara online melalui DJP online. Yang pertama, Bapak dan Ibu harus tadi sudah punya bukti pemotongan pajak 1721A1. Ya, jadi mohon maaf nih, Yayasan Amal Palestina harus membuat bukti potongnya dahulu agar karyawannya bisa mengisi SPT tahunannya gitu melalui DJP online. Lalu yang kedua, daftar penghasilan lainnya kalau ada. Misalnya punya usaha gitu ya, silakan dituliskan. Kalau nggak ada berarti nggak usah. Lalu daftar harta dan utang. Ini harus ada. Harta itu apa aja? Uang kas, tabungan, rumah, mobil, motor, sepeda gitu ya. Itu masuknya harta. Utang kalau ada silakan dipersiapkan datanya. Lalu daftar tanggungan tadi ya, kalau misalnya udah nikah, ada tanggungan anak, silakan dipersiapkan data-datanya, nama, NIK, masih sekolah, kerja, kuliah, apa gimana gitu ya. Lalu kalau Bapak dan Ibu melakukan pembayaran zakat secara rutin setiap bulan, itu bisa menjadi pengurang juga atas pajak penghasilan Bapak dan Ibu dengan syarat harus dibayarkannya ke lembaga yang resmi diakui oleh DJP. Biasanya lembaganya lembaga zakat yang dari negara ya. Dan harus ada buktinya. Itu harus disimpan. Kalau misalnya nggak ada, berarti mohon maaf nggak bisa diakui. Jadi langsung aja input sesuai dengan bukti potong dari kantornya. Berikutnya, nah ini Bapak dan Ibu setahun itu lebih dari 60 juta apa kurang dari 60 juta. Kalau misalnya kurang, silakan pakai formulir yang 1770 SS. Untuk yang penghasilannya lebih dari 60 juta dan bekerjanya misalnya di beberapa pemberi kerja, itu bisa menggunakan yang SPT tahunan OP 1770S. Nah, kalau yang bawah yang e-form ini adalah untuk yang punya usaha. Ya, kita fokusnya ke yang atas saja ya, yang e-filing yang 1770S sama yang S. Sekarang kita masuk ke simulasi pengisiannya ya Bapak dan Ibu. Nanti kira-kira gimana sih cara pengisian SPT-nya gitu ya. Jadi setelah Bapak dan Ibu menyiapkan tadi bukti potong, data tanggungan, dan data-data lainnya yang diperlukan, udah punya akun DJP online-nya, silakan login ke akun DJP online-nya di pajak.go.id atau djponline.pajak.go.id dengan memasukkan NPWP dan password yang telah dibuat sebelumnya. Nanti setelah Bapak dan Ibu login, Bapak dan Ibu silakan memilih ke menu lapor. Jadi di situ nanti ada menu. Lalu dipilih juga menu yang e-filing. Setelah masuk ke menu e-filing, Bapak dan Ibu silakan mengklik buat SPT. Nah,
Nanti setelah klik buat SPT, Bapak dan Ibu tinggal mengikuti panduan. Cukup mudah dan cukup jelas. Kalau menurut saya ya, websitenya udah terang gitu. Nanti ada pertanyaan, apakah Bapak dan Ibu menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Karena Bapak dan Ibu karyawan, silakan klik tidak. Lalu apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban terpisah atau harta? Ini juga klik tidak saja ya Bapak dan Ibu, karena kalau di Indonesia itu masih jarang ya, kecuali kalau memang ada, silakan yang pisah harta secara resmi gitu ya, ada hukumnya gitu. Lalu apakah penghasilan bruto Anda yang diperoleh adalah kurang dari 60 juta? Nah ini silakan dilihat di datanya, mungkin di pemberi kerjanya ya, apakah penghasilan saya setahun kemarin tuh kurang atau lebih dari 60 juta gitu. Makanya tadi pentingnya ada bukti potong itu, karena di bukti potong itu ada nanti kolom yang berisi penghasilan bruto gitu, selama setahun. Kalau misalnya penghasilannya kurang dari 60 juta, berarti kurang dari 5 juta sebulan, kurang lebih ya, itu silakan klik ya. Lalu nanti akan ada tombol SPT 1770 SS. Pengisiannya sederhana, tinggal diisi tahun pajaknya. Kalau misalnya tahun ini kan berarti waktunya untuk pelaporan SPT tahun 2021 ya. Di 2021, status SPT-nya normal, lalu klik berikutnya. Lalu diisikan berapa penghasilan bruto sehubungan dengan pekerjaan. Jadi tadi ya, ulangi ya, mengisi formulirnya seperti ini, pilih tahun pajak, statusnya normal, berikutnya, lalu mengisi penghasilan bruto berapa, pengurang berapa, PTKP-nya berapa ya, apakah tidak kawin, itu tanggungannya berapa, itu disesuaikan dengan yang dari bukti potong yang dari kantor. Lalu nanti penghasilan kena pajak dan PPh terutangnya itu otomatis terhitung di websitenya. Pajak penghasilan yang telah dipotong pihak lain ini dilihat dari bukti potong dari kantor. Gitu ya Mbak ya, jadi yang dari Aman Palestina yang menyediakan tadi di 1721. Pastikan untuk orang pribadi dari satu pemberi kerja, pastikan statusnya itu selalu nihil SPT-nya. Karena, kenapa nihil? Karena pajaknya udah dipotong sama kantor gitu. Jadi nggak ada pajak lagi yang harus dibayar. Ya, jadi selalu pastikan isiannya adalah nihil. Nah, lalu Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak dan Ibu punya penghasilan lainnya, tapi ini mungkin jarang ya. Jadi ada penghasilan lainnya yang dikenakan namanya PPh final. Biasanya PPh final itu kalau misalnya dapat hadiah undian, nah itu karena PPh final 25%. Atau Bapak dan Ibu menjual rumah, itu kena PPh final juga, KPR 2 ya 5%. Kalau misalnya nggak ada, silakan dikosongkan aja. Lalu, nah ini bagian C adalah bagian daftar harta dan kewajiban. Ini wajib diisi, nggak bisa dikosongkan. Jadi misalnya pun hanya diisi, misalnya saya nggak punya harta gitu ya, tapi ada tabungan 500.000, nggak apa-apa, diisiin aja tabungan 500.000 di situ di nominalnya yang diisi ya. Atau misalnya saya cuma punya motor, misalnya yang dipakai sehari-hari, apa diisikan aja harga beli motornya berapa, misalnya 10 juta gitu. Utang kondisi per 31 Desember ya. Ini juga silakan diisikan kalau ada. Kalau utang boleh 0, boleh nggak ada. Tapi kalau harta wajib diisi. Lalu masuk ke bagian D atau bagian pernyataan. Ini tinggal pernyataannya adalah menyadari sepenuhnya akibat dan sanksi-sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dan bahwa yang saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Kali itu saja. Lalu setelah mengisi data-data di atas, ke halaman berikutnya itu ada ringkasan pelaporannya. Jadi Bapak dan Ibu di sini melaporkan SPT 1770 SS karena penghasilannya kurang dari 5 juta ya. Tahun pajak sekian, status SPT-nya tadi nih. Silakan klik ambil kode verifikasi. Jadi tulisan di sini. Nanti kode verifikasinya dipilih mau dikirim ke email atau dikirim ke nomor handphone. Saya milih ke email, nanti tinggal dicek di inbox emailnya, nanti ada kayak gini kode verifikasi. Kalau misalnya kirim ke nomor handphone, nanti ada SMS dari DJP di nomor berikut. Tinggal di input di kolom yang disediakan, lalu klik kirim SPT. Setelah Bapak dan Ibu berhasil mengirimkan SPT tahunannya, nanti mendapatkan tanda terima. Tanda terimanya seperti ini ya, warnanya biru. Ini bisa didapatkan di email Bapak dan Ibu. Seperti itu, kalau yang penghasilannya di bawah 60 juta, mungkin saya lanjutkan dulu ya. Untuk yang penghasilannya di atas 60 juta, ini bedanya dikit aja. Tadi kan pengisiannya yang awal ya,
apakah Anda usaha atau pekerjaan bebas karena karyawan, pilih tidak. Apakah pisah harta atau memiliki kewajiban pajak terpisah, silakan pilih tidak juga. Apakah brutonya kurang dari 60 juta, karena tadi kan ini ceritanya orangnya lebih gitu ya dari 60 juta penghasilannya, berarti klik tidak. Nanti ada pilihannya, apakah mau mengisi dengan bentuk formulir ataupun dengan panduan. Paling mudah silakan isi dengan panduan. Nanti tinggal ikuti langkah-langkahnya, sama isi dulu tahunnya. Lalu, nah di sini bedanya. Kalau tadi yang di SPT 1770 SS yang kurang dari 60 juta, dia tidak meminta data pemotongan PPh dari pihak lain. Tapi kalau yang di atas 60 juta, dia harus menginput nomor bukti potong, nomor 1721A1 gitu. Makanya Aman Palestina ini kalau misalnya yang karyawan yang penghasilannya di bawah 60 juta atau di bawah PTKP gitu ya, di bawah 54 juta, dia bisa aja Aman Palestina nggak buatkan bukti potong, boleh-boleh aja. Yang penting diberikan jumlah penghasilan brutonya. Tapi kalau misalnya penghasilannya udah di atas 60, mau nggak mau Aman Palestina harus buatkan bukti potong 1721A1-nya, wajib gitu, karena nanti dia harus input di SPT-nya. Jadi tinggal klik tambah, lalu input datanya bahwa dia punya bukti potong atas pasal 21 yang dipotong oleh NPWP Aman Palestina, nanti di sini dimasukin. Terus nomor bukti potongnya berapa, tanggal bukti potong, dan jumlah PPh atau pajak 21 yang udah dipotong sama Aman Palestina. Diinput di situ ya, lalu klik simpan. Setelah diinput nanti akan muncul di daftarnya, lalu ke langkah berikutnya. Diisikan juga bagian nanti yang beda lagi itu penghasilannya. Kalau tadi yang formulir yang penghasilannya kurang dari 60 juta kan isinya penghasilan bruto ya yang diinput itu. Nah untuk yang penghasilannya lebih dari 60 juta, yang diinput adalah penghasilan neto. Tapi penghasilan neto ini nilainya itu sesuai dengan yang tadi di bukti potong 1721A1 yang dari kantornya. Karena udah dikurangi biaya jabatan dan udah dikurangi biaya jabatan. Penghasilan neto sehubungan pemberi kerja misalnya sekian, misal 100 juta ini ya, 107 juta. Nanti dia dikurangi lagi dengan PTKP dan lain sebagainya, ada pajak terutang. Ada juga pertanyaan mengenai penghasilan dalam negeri lainnya. Apabila punya, silakan diisi. Dari bunga, royalti, sewa, hadiah, keuntungan lain, penghasilan lain, kalau tidak ada dikosongkan aja. Kalau ada penghasilan luar negeri silakan diisi, kalau tidak ada dikosongkan. Nah, ini ada juga kita kategori penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi ini kalau mendapatkan ini tidak dikenakan pajak, tapi diisikan nominalnya. Bantuan, sumbangan, hibah, warisan, klaim asuransi, beasiswa, dan lain-lain ya. Ini misalnya ada tadi ya, misalnya Bapak dan Ibu dapat hadiah undian, itu kan kena pajak final. Ini diinputkan juga bukti potongnya. Diinputkan nilainya, maaf. DPP-nya berapa, pajak dipotongnya berapa. Kalau ada, kalau nggak ada nggak usah. Lalu sama input harta, wajib diisi, tidak boleh enggak. Kalau tadi di yang formulir yang SS, yang sebelumnya yang kurang dari 60 juta penghasilannya, itu kan cuma diinput nominalnya secara keseluruhan aja ya. Kalau yang di 1770S ini, dia harus rinci. Jadi hartanya tuh apa, tahun belinya kapan, nilainya berapa waktu belinya gitu. Harus ada keterangannya, plat nomornya berapa gitu kalau misalnya motor atau mobil. Kalau rumahnya di mana gitu. Jadi harus dirinci gitu. Utang juga sama, diinput lebih rinci di formulir yang ini ya, yang penghasilan di atas 60 juta. Tanggungan diinput satu-satu gitu ya, ada nama, nik, hubungan keluarga, pekerjaan. Lalu apabila membayar zakat atau sumbangan tadi silakan diinput, tapi harus tadi ada buktinya dan nanti diupload. Status perpajakannya, apakah kawin, tidak kawin. Lalu PTKP-nya dipilih ya, sesuai dengan tadi kondisi di bukti potong sesuai awal tahun. Ini juga kalau ada penghasilan luar negeri, ini dikosongkan saja biasanya ya kalau pasal 25 karena tidak. Nah, nanti dia muncul perhitungan pajak. Perhitungan pajaknya terhitung otomatis. Kalau misalnya karyawan dari satu pemberi kerja, pastikan status SPT-nya nihil karena harus udah dipotong oleh kantor sesuai bukti potong gitu ya.
tinggal checklist pernyataan seperti tadi sebelumnya, lalu masuk ke halaman verifikasinya. Jenis formulirnya 1770S, tahun pajaknya berapa, status SPT nihil, kode verifikasi diambil tadi ke email ataupun nomor handphone, SMS, tinggal diinputkan lalu dikirimkan. Jadi bukti laporannya sama masuk ke email masing-masing. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, apakah mungkin SPT dan Bapak dan Ibu berstatus kurang bayar? Maksudnya masih ada pajak yang harus dibayar sendiri? Mungkin Bapak dan Ibu. Biasanya ini terjadi kalau Bapak dan Ibu bekerja dalam 1 tahun itu bekerja di 2 perusahaan. Misalnya dia dari Januari sampai Juli kerjanya di PTA, lalu baru dari Agustus sampai Desember baru dia pindah ke Aman Palestina. Nah, itu kan nanti dia punya 2 bukti potong ya. Yang dari PTA sama dari Aman Palestina. Nah, ini baru memungkinkan kondisi kurang bayar. Kalau ada misalnya setelah diinput data sesuai bukti potong dan ternyata statusnya masih kurang bayar, ini karena tadi ya pindah kerja gitu ya di pertengahan tahun. Nah, ini mau nggak mau harus dibayar pajaknya yang kurangnya gitu ya. Nanti pajak dibayarkan dengan cara membuat billing lalu bayarnya ke kantor pos atau ke bank. Setelah punya bukti bayarnya nanti tinggal diinput gitu bukti bayarnya di halaman yang disediakan seperti ini. Kalau ada, tapi kalau biasanya kalau cuma kerja di satu pemberi kerja, dia pastikan nihil gitu, SPT-nya nihil, tidak kurang bayar, tidak lebih bayar. Gitu ya Bapak dan Ibu. Cukup sekian materi tentang pelaporan SPT tahunan yang bisa saya berikan ya, karena sebenarnya tidak terlalu sulit karena udah online ya, dan Bapak dan Ibu kan udah hafal lah ya, udah sangat familiar dengan aplikasi-aplikasi seperti itu. Apabila Bapak dan Ibu masih mengalami kesulitan ketika mencoba melakukan pengisian, juga banyak sekali tutorial di YouTube yang tersedia yang bisa Bapak dan Ibu cari, atau Bapak dan Ibu juga bisa menghubungi kami di KPP Pratama Bandung Cibenying. Sekian Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan memberikan manfaat dan memberikan pencerahan kepada Bapak dan Ibu ya, terutama dalam pemenuhan kewajiban perpajakan Bapak dan Ibu. Enggak, saya kembalikan ke Teh Sofa. Terima kasih Mbak Rosina ya. Luar biasa ternyata banyak sekali ya yang harus. Udah sangat simpel ya tadi kata Mbak Rosina, udah dibantu di online kan, jadi nggak perlu ke kantornya lagi. Mau konfirmasi lagi Mbak, berarti untuk semua form itu ada di pajak.go.id, tinggal dicari. Betul, untuk pelaporan SPT tahunan yang orang pribadi semuanya di pajak.go.id ya Bapak dan Ibu. Untuk formulir pembuatan EVIN, permintaan EVIN tadi ya yang langkah pertama juga di pajak.go.id bisa. Pelaporannya juga nanti lewat pajak.go.id, jadi sama sekali tidak usah ke kantor pajak gitu. Tapi untuk yang Yayasan Aman Sofanya, misalnya belum membuat bukti potong, bisa paling ini dulu ya, konsultasi dulu ke kita ya, karena harus ada instalasi aplikasi dan lain sebagainya. Jadi lagi yang badannya gitu ya, pemberi kerjanya. Baik. Terima kasih Mbak Rosina. Mungkin dari teman-teman yang lain ya, Bapak dan Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi ke Mbak Rosina? Paling satu Teh Rosina ya, mau nanya terkait, boleh Teteh jelaskan terkait dasar hukum yang zakat tuh Teh ya, katanya bisa menjadi sebagai pengurangan pajak ya Teh. Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut dari sisi Teteh. Ya, betul Pak. Ini peraturan Menteri Keuangan itu mengatur nama-nama lembaga yang bisa diakui gitu zakatnya sebagai pengurang penghasilan yang dipotong pajak. Jadi nggak semua lembaga zakat atau misalnya, jadi kita nggak bisa misalnya, saya ngasih zakatnya ke tetangga saya aja, misalnya yang membutuhkan di dekat rumah misalnya, itu kita nggak bisa diakui oleh negara sebagai pengurang penghasilan yang dikenakan pajak karena tidak ke lembaga yang diatur oleh peraturan Menteri Keuangan. Dan nanti juga lembaga-lembaga yang tadi ada di rinciannya di peraturan Menteri Keuangan itu dia mengeluarkan bukti pembayaran zakat yang resmi diberikan ke Bapak dan Ibu yang membayar zakatnya, yang nanti akan diupload pada saat pelaporan SPT. Jadi harus ada buktinya. Karena gini, kalau misalnya Bapak dan Ibu membayar zakat, itu kan penghasilan yang dikenakan pajaknya berkurang ya. Sedangkan Bapak dan Ibu udah dipotong kan sama kantornya. Nah, kemungkinan SPT-nya nanti akan ada lebih bayar pajak gitu, dan kelebihannya itu akan dikembalikan. Ini
harus ke lembaga-lembaga yang diatur oleh Menteri Keuangan. Nanti kalau misalnya memerlukan, nanti saya berikan lewat TESOPA. Iya, ini ada yang komen biasanya di BAS atau LAS, iya betul. Di Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, tapi ada list-listnya gitu. Saya nggak hafal sih, tapi ada aturan PMK-nya. Jadi intinya yang terdaftar teh ya, sama yang bisa ngeluarin receipt bukti seperti itu. Sesuai dengan aturan Menteri Keuangan ya. Oke teh, makasih. Terima kasih Mbak Rosina. Yang lainnya ada yang ingin bertanya lagi? Teh, kalau yang terkait hutang juga itu harus hutang yang apa maksudnya yang bukan personal mungkin yang berarti. Kalau untuk utang yang dimasukkan ke SPT tahunan orang pribadi itu utang personal Pak. Jadi kalau Bapak punya utang kartu kredit, utang KPR misalnya, atau utang ke koperasi, atau misalnya beli motor nih, gimana Pak? Yang bukan pribadi gitu, maksudnya hutang ke temen gitu nggak termasuk gitu ya? Oh iya, kalau ke temen mungkin boleh aja sih sebenarnya dimasukin Pak ya. Boleh aja. Cuma kaitannya gini kan, kalau pajak itu kan kaitannya kita ngelihat antara pendapatan, harta, sama utang, balance enggak gitu ya. Makanya kalau misalnya gini, Bapak di kolom harta tiba-tiba nih misalnya masukin rumah senilai 1 miliar. Tapi pendapatannya itu misalnya hanya 500 juta. Ternyata kalau Bapak nggak masukin utangnya, kan kita bingung ya. Kok ngaku-ngaku pendapatan 500 juta, kok tiba-tiba ada harta 1 miliar. Tapi kalau misalnya ternyata 500 juta sisanya itu saya ngutang misalnya ke ibu saya misalnya, silakan ditulis di kolom hutang dari orang tua 500 juta. Jadi balance kan, ada harta 1 miliar, pendapatan 500 juta, ternyata dia ngutang juga ke orang tuanya atau ke bank atau kemana gitu Pak. Siap. Yang kalau tahun-tahun sebelumnya tidak membuat laporan itu, Anda berapa tahun ke belakang nggak itu harus melaporkan? Ya betul Pak. Jadi Bapak sudah wajib melaporkan SPT tahunan semenjak Bapak memiliki NPWP Pak. Jadi kalau misalnya Bapak udah punya NPWP dari lama, terus ternyata belum pernah lapor ya, silakan cek apakah Bapak itu masih aktif atau enggak NPWP-nya. Karena gini, NPWP itu kalau 2 tahun kita enggak lapor-lapor Pak, tanpa ada keterangan, dan dari data dari luar juga enggak ada potongan pajak gitu ya, yang terlapor misalnya dari pemberi kerja atau dari mana, itu akan dinonefektifkan Pak. Gitu. Jadi walaupun Bapak udah punya NPWP dari lama, kalau misalnya nggak pernah dilaporkan, itu mungkin bisa jadi tidak aktif. Itu harus diaktifkan kembali dulu. Dan kalau misalnya ternyata masih aktif nih NPWP saya, nah itu kewajiban lapornya berarti masih berjalan tahun-tahun sebelumnya. Silakan lakukan pelaporan. Cek aktifnya di mana? Cek aktif apa atau tidaknya paling konfirmasi ke kantor pajak Pak. Atau ke 1-500-200 juga, layanan keliling pajak bisa juga. Kalau di kantor sebelumnya kita sudah pernah dilaporkan gitu ya. Nah terus di kantor yang baru ini kita belum gitu misalnya. Itu gimana ya? Kita bisa langsung nyambung kan kalau masih aktif ya itu nomornya. Betul Pak. Jadi kalau NPWP itu kalau misalnya Bapak dulu pernah punya, sebenarnya kemungkinan besar tuh masih nyambung gitu Pak. Masih bisa digunakan kembali gitu di kantor yang baru. Kalau selama NPWP dia statusnya masih tidak terhapus. Itu karena ada juga NPWP yang kan ada perubahan Pak ya di 2016 atau 2000 berapa yang kita masuk ke KTP elektronik ya. Nah, ketika masuk ke masa KTP elektronik, beberapa dari kita NIK-nya berubah Pak ya. Nah, itu kemungkinan ada juga yang data NPWP NIK lamanya itu kita hapuskan. Nah, kalau kayak gitu kasusnya walaupun misalnya dulu pernah punya NPWP, karena NIK-nya berubah karena KTP elektronik ini, bisa juga NPWP-nya sudah terhapus. Itu harus buat baru NPWP-nya. Makanya kita harus konfirmasi dulu NPWP kita ini masih aktif atau enggak ke kantor pajak, atau masih ada atau enggak di kantor pajak. Gitu. Karena sekarang NPWP itu udah tersambung dengan NIK, Pak. Terima kasih Mbak Arsya. Sudah cukup ya Pak Muslim? Ya, Bapak dan Ibu mohon maaf, punten saya minta tolong untuk mengisi link absensi ya di link yang saya udah chatkan di kolom chat.
untuk keperluan administrasi pelaporan saya di kantor. Baik, siap teman-teman, bapak-bapak dan ibu sekalian, ya boleh dicek ya di kolom chatnya. Itu ada dari Mbak Rosina, bit.ly SPT 423 ya. Betul. Ini di linknya ini ada nama NPWP, telepon, email, dan akun yang media gitu ya. Oh ya Mbak, untuk yang link absensi ini, untuk yang belum punya NPWP, bagaimana dikosongkan saja? Ya, dikosongkan atau diisi 000 aja. Boleh sambil, oh iya silakan. Mbak, saya mau nanya ya. Jadi 2019 itu saya pernah ngurus NPWP. Terus nggak lama setelah saya ngurus itu, saya cuti dan tidak ada di Bandung. Nah, pada saat saya cuti itu ada surat yang datang ke rumah kan itu harus segera melapor. Nah, saya itu karena saya cuti kurang lebih 3 bulan, jadi saya nggak ada hal yang nggak bisa saya ke kantor itu. Nah, itu berarti untuk NPWP saya itu nggak aktif dong ya? Kalau suratnya isinya apa ya? Harus dilihat dulu, karena surat dari kantor pajak itu bermacam-macam ya Mbak ya. Ada surat pemberitahuan laporan atau surat. Kita harus lihat dulu suratnya apa gitu. Kita nggak bisa memastikan status NPWP kita apa dari situ gitu. Paling tetap harus ngecek ke tadi mau ke kantor pajak terdekat atau ke krim pajak 1500200 konfirmasi NPWP. Oh iya, karena kalau nggak salah status suratnya itu untuk memenuhi berkas deh, karena kan saya udah menikah ya, kayak gitu kan. Jadi apa ya? Kalau nggak salah kemarin itu saya itu memilih untuk bayar pajaknya itu sendiri gitu, nggak ditanggung sama suami kayak gitu. Nah, kayaknya berhubungan dengan itu deh, makanya kemarin tuh ada surat datang, saya harus melapor ke kantor, tapi saya nggak ke kantor gitu kan, karena saya lagi ada di luar Bandung selama 3 bulan kayak gitu. Berarti kalau kayak gitu emang saya harus melapor dulu ya ke itu ya, untuk memastikan status dari pembuatan NPWP saya kemarin gitu ya Mbak ya, berarti ya? Ya betul Mbak, jadi kalau memilih terpisah itu berarti Mbaknya kan punya kewajiban lapor SPT sendiri ya. Jadi nanti suaminya lapor SPT sendiri pakai NPWP sendiri, Mbaknya lapor SPT sendiri pakai NPWP Mbak gitu. Nah, untuk memastikan status NPWP Mbaknya aktif atau tidak, atau masih ada kewajiban lapor atau tidak, itu dilakukannya tadi di KPP. Kalau misalnya Mbaknya mengalami kesulitan untuk datang ke KPP, bisa juga melalui layanan WA Helpdesk ya. Untuk yang terdaftar di Cibenying, kami punya layanan WA Helpdesk juga. Kalau misalnya mau konfirmasi NPWP atau pertanyaan-pertanyaan lainnya, nomornya di 0821 2341 5869. Saya tuliskan di kolom chat ya, Bapak dan Ibu. Bismillah, mau tanya dong. Silakan Kak. Terkait ini ya, terkait yang tadi perhitungan pajak PTKP dan lain sebagainya. Yang pertama, berarti kalau misalkan gini ya Teh, taruhlah misal ya, gaji saya misal 5 juta nih sebulan misalkan. Terus kan tadi ada PTKP-nya tuh 4,5 kalau belum punya anak ya Teh ya. Nah, kebetulan kan saya udah punya anak 2 nih, berarti kan tadi kalau nggak salah si PTKP-nya lebih dari 5 juta ya, gitu. Nah, berarti kewajiban saya sebagai wajib pajak hanya untuk melaporkan SPT-nya aja ya, berarti nggak kena potongan atau seperti apa ya Teh? Ya, betul Pak, seperti itu. Jadi kalau misalnya ternyata setelah Bapak tadi hitung ya, atau dirincikan, atau dari bukti potong yang diberi kantor, ternyata penghasilannya itu masih di bawah PTKP, itu kan berarti tidak kena pajak ya, masih tidak dipotong pajak. Nah, itu kewajibannya hanya melaporkan aja, membuat laporan SPT tahunan aja, setahun sekali, paling lambat 31 Maret. Oh, oke. Kalau pemotongan dari kantornya memang yang dipotong tuh hanya yang melebihi PTKP atau dihitung semuanya dulu, Mbak?
Betul, jadi setiap bulan kantor itu membuat perhitungan, Pak. Perhitungannya itu nanti dia penghasilan setiap bulan disetahunkan gitu. Nanti kalau misalnya ada yang setelah disetahunkan, oh kemungkinan berarti dalam setahun itu dia lebih dari PTKP, nah itu dipotong pajaknya setiap bulan gitu. Jadi pemotongannya nggak di akhir tahun, tapi sama kantor tiap gajian, tiap diberikan penghasilan itu dipotong dulu kalau misalnya melebihi PTKP. Oh, oke. Apa kalau kartu pajak itu perlu diupdate nggak sih, Mbak? Teh, kalau misalkan udah terlalu lama gitu kan, alamat sudah pindah, udah berbeda gitu, perlu diupdate atau Betul, boleh? Pak. Ya, jadi kalau misalnya data NPWP, kalau misalnya ada perubahannya itu ya berupa pindah alamat, sebaiknya diupdate Bapak dan Ibu, karena kan kalau perpajakan itu kaitannya selalu dengan surat menyurat ya. Nah, kita jadi harus update alamat. Kalau misalnya pindah ataupun pindah dari kota, pindah dari wilayah gitu ya, itu nanti NPWP-nya pindah. Tapi nomornya dan kartunya sih sebenarnya akan sama aja, nggak berubah. Itu cuma datanya aja yang berubah. Untuk perubahan data, mohon maaf belum bisa dilakukan online, jadi mau nggak mau harus main ke kantor pajak. Teh, satu lagi, punten. Terkait ini ya, karena kita memang badan hukumnya berbentuk yayasan ya. Kalau setahu saya sih yang belum terlalu ini ya mengenai pajak, kalau nggak salah untuk yayasan kan memang tidak ada pemotongan pajak sendiri ya untuk ke yayasannya sendiri gitu. Nah, berarti nanti yang dilakukan oleh Yayasan Aman Pajak Indonesia sama kayak tadi seperti saya tanyakan, cukup melaporkan SPT tahunannya aja, nggak ada potongan atau seperti apa teh? Nah, ya Pak, jadi kalau misalnya ini tentang badannya ya Pak ya, lembaganya gitu ya, Yayasan Aman ini kan berarti badan usaha gitu ya. Nah, kita lihat dulu Yayasan Aman ini dia melakukan kegiatan usaha yang memberikan penghasilan atau keuntungan nggak? Kalau misalnya ternyata yayasannya adalah nirlaba, yayasan nirlaba gitu ya, memang tidak mengambil keuntungan, tidak ada kegiatan jual beli, perdagangan atau pekerjaan jasa usaha kayak gitu, berarti tidak ada pajak yang dipotong tentunya ya, tapi pelaporan SPT tahunan tetap harus dilaporkan gitu. Jadi karena mungkin kan Yayasan Aman misalnya, kalau misalnya Yayasan Aman nirlaba kan berarti mungkin dapat hibah, bantuan hibah, kan pendapatannya ya, atau dari apa gitu. Nah itu nanti yang dilaporkan di SPT-nya. Oke. Kalau ini Mbak Teh, kan kita juga kadang suka ini ya, suka ada vendor ya, kayak misalkan iklan di media cetak atau iklan di radio gitu kan, mereka suka ngasih faktur pajak ya itu. Nah itu untuk faktur pajak yang ke kitanya itu kita perlu laporkan sebagai SPT juga nanti atau nggak perlu? Kalau itu enggak sih, kalau misalnya faktur, misalnya Bapak dan Ibu tadi masang iklan gitu ya di mana itu ada faktur pajak, karena Bapak dan Ibu, kalau ini maaf nirlaba ya, Yayasan Aman? Nirlaba teh. Ya, kalau misalnya nirlaba nggak perlu sih, itu hanya bukti aja bahwa memang Bapak dan Ibu dikenakan pajak, karena kan karena kita tuh transaksi itu bukan hanya pajak, itu tidak dikenakan hanya atas penghasilan ya, tapi kadang kita melakukan pembelian juga kita kena pajak gitu. Contohnya PPN, pajak pertambahan nilai gitu. Itu kan atas pertambahan nilai ekonomis dari suatu transaksi. Oke. Berarti hanya sebagai bukti kita bahwa kita sudah bayarin pajak ke vendor berarti ya, nanti vendor yang itu yang bayarin ya. Oke, terima kasih ya Mbak Rosina, luar biasa sekali. Tadi juga jawabannya sangat mungkin kalau misalkan kita langsung ke kantor pajaknya berkali-kali ke kantor gitu ya teman-teman ini semua yang ke sana. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, dicukupkan saja atau Bapak-Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya lagi? Mumpung ada Mbak Rosina-nya gitu dari asli langsung dari kantor. Oke, dicukupkan saja sepertinya ya. Mbak Rosina, terima kasih banyak. Ini diganggu sekali ya dari minggu-minggu kemarin kita sampai kemarin ya masih WhatsApp.
luar biasa. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita ya, Yayasan Rahmat Malaysia Indonesia, dan teman-teman juga untuk pengetahuan pribadi juga ya untuk taat pajak gitu. Kita tutup bersama dengan baca alhamdulillah. Terima kasih banyak Mbak Rosina ya. Mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi, kami dari Rahmat Palestina ada WhatsApp mungkin ya, atau mungkin nelpon gitu ya. Jangan bosan-bosan Mbak dengan kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum.